Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun teman-teman semua berada, teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Di sini kami selaku kelompok 2, kami akan memaparkan materi dengan tema Sejarah Manajemen dan Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam. Sebelum adanya penyampaian materi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Imam Alfi selaku pengampu mata kuliah Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, di mana beliau telah memberikan waktunya kepada kami selaku kelompok 2, sehingga pada pertemuan kali ini perkuliahan dihandle oleh kelompok kami. Sebelum adanya penyampaian materi yang lebih lanjut, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Vivi Dwi Melati, NIM 19171040005, dan saya sendiri Latifah Umami dengan NIM 19171040006. Baiklah, langsung saja kita akan ke materi. Selamat mendengarkan. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ada beberapa pakar yang telah mendefinisikan apa itu manajemen. Pertama, Mary Parker Follett. Beliau mendefinisikan bahwa manajemen sebagai seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, Ricky W. Griffin. Beliau mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sarana atau goals secara efektif dan efisien. Seorang manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai suatu sasaran organisasi. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang sejarah manajemen. Awal mula hadirnya manajemen dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, di mana ilmu manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu yang dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama kurang lebih 20 tahun. Piramida dengan nama piramida Giza ini tidak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang yang memperdulikannya. Hanya saja, apa sebutan untuk manajer ketika itu kita belum mengetahuinya. Di mana dia yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin segala sesuatunya sesuai dengan yang dikerjakan dan hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang selanjutnya ada perkembangan manajemen. Dimulai dari abad ke-19, di mana bidang pelajaran manajemen berkembang dari bidang ekonomi. Dan pelaku ekonomi klasik sendiri ada Adam Smith dan John Stuart Mill. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-19 ada Robert Owen, Henry Ford, dan M. Laughlin. Di akhir abad ke-19 sendiri, pelaku ekonomi marginal Alfred Marshall dan Leon Wallace memperkenalkan lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen. Pada abad ke-20, Peter Drucker menulis tentang manajemen terapan, yaitu konsep korporasi. Lalu, pada tahun 1940, Patrick Becklet mengkombinasikan teori statistik dan teori mikroekonomi dan lahirlah ilmu riset operasi. Mendekati akhir ke-20, manajemen terdiri dari beberapa bidang terpisah, termasuk manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi dan produksi, manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, maupun manajemen yang lain. Aliran pemikiran manajemen. Di dalam manajemen ada 3 aliran pemikiran. Yang pertama yaitu aliran klasik. Yang kedua ada aliran hubungan manusiawi.
Dan yang ketiga yaitu aliran manajemen modern. Ketiga aliran itu akan disampaikan di slide yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu golongan di dalam manajer. Yang pertama ada manajer lini. Manajer ini merupakan tingkatan paling bawah atau paling rendah di dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Yang selanjutnya ada manajer menengah. Manajer menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Yang terakhir, ada manajer puncak, yaitu klasifikasi dari manajer training pada suatu organisasi. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Aliran manajemen modern. Aliran ini muncul pada aliran kuantitatif, di mana aliran ini merupakan gabungan dari operation research dan manajemen sains. Aliran ini telah berkumpul para sarjana matematika, sarjana fisik, dan sarjana lainnya, di mana para sarjana ini memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Tim sarjana di Inggris, di Amerika Serikat, sesudah adanya Perang Dunia Kedua, dikenal dengan sebutan OR tema, dan setelah selesainya perang dimanfaatkan untuk bidang industri. Masalah-masalah ruwet yang memerlukan OR team ada di bidang transportasi dan di bidang komunikasi. Kehadiran teknologi komputer membuat prosedur OR lebih diinformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Adanya bantuan dari komputer membuat ini dapat memberikan pemecahan masalah yang lebih berdasar rasional kepada para manajer dalam membuat putusan-putusannya. Tetapi, aliran ini memiliki kelemahan, di mana aliran ini kurang memberi perhatian kepada hubungan manusia. Oleh karena itu, aliran ini akan sangat cocok untuk bidang perencanaan dan pengendalian. Tetapi, aliran ini tidak dapat menjawab masalah-masalah sosial individu seperti motivasi, organisasi, maupun kepegawaian. Yang selanjutnya ada perkembangan teori manajemen. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini. Hal ini bisa dilihat dari 5 sisi. Pertama, ada dominan. Yang kedua, ada divergensi. Yang ketiga, ada konvergensi. Yang keempat, ada sintetis. Dan yang kelima, ada proliferasi. Dominan adalah aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Yang kedua, divergensi adalah di mana ketika aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran yang lainnya. Yang ketiga, konvergensi, yaitu menampilkan aliran dalam suatu bentuk yang sama, sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Yang keempat, sintetis, berupa penggambaran menyeluruh yang bersifat integrasi dari aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Yang kelima, proliferasi, merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian pada suatu permasalahan manajemen tertentu. Pengembangan masyarakat Islam. Menurut Amruwah Ahmad, pada tahun 1999, Nanih Mahindrawati dan Agus Ahmad pada tahun 2000 mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga atau usroh, kelompok sosial atau jamaah, dan masyarakat atau ummah. Model empiris dari pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal soleh merupakan karya terbaik dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pengembangan masyarakat Islam merupakan wujud nyata dari dakwah bilhal. Mengapa hal itu termasuk dalam bilhal?
Dikarenakan yang pertama, masyarakat merupakan sasaran dakwahnya. Yang kedua, pengembangan masyarakat Islam dapat menarik partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan masyarakat Islam mampu menumbuhkan atau mengembangkan swadaya dari masyarakat. Dan yang keempat, untuk mengembangkan kepemimpinan daerah setempat sehingga sumber daya manusia dapat terkelola dengan maksimal. Untuk yang selanjutnya, ada strategi pengembangan masyarakat, di mana di sini dijelaskan ada 4 strategi. Yang pertama, ada the growth strategy, yaitu strategi tentang pertumbuhan. Yang kedua, ada the welfare strategy atau strategi kesejahteraan. Yang ketiga, ada the responsive strategy. Dan yang keempat, ada integrated or holistic strategy. Manajemen PMI. Manajemen pengembangan masyarakat Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik itu yang mengatur dan mengembangkan dalam bidang kemiskinan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, maupun agama. Tahapan di dalam manajemen pengembangan masyarakat Islam dapat mengacu pada apa yang dijabarkan oleh Isbandi Rukminto Adi, di mana sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan, terdapat 2 kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu penyiapan petugas dan penentuan lokasi program. Yang kedua ada tahap asesmen. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh warga masyarakat. Yang ketiga, ada tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan. Yang keempat, ada tahap formulasi rencana aksi. Yang kelima, tahap pelaksanaan program. Yang keenam, ada tahapan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penyampaian materi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini kami banyak melakukan kesalahan maupun kehilafan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.